Singakerta desane berkah, para muslimat pada soleha, nginum jamune cengkeh, muslimat lemu gelange. Kembali maning salu ala Nabi Muhammad. Mahar kalau terlalu murah, walaupun cincin terbuat dari besi sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Apalagi cuman linggis. Ibu-ibu kalau marah udah pokoknya kabeh cerita biyen diungkit-ungkit. Istrinya ngomong, "Pak, dadi bojone aku rasa kaken polah." Kelingan bapak neng gue bojo karena aku kan mau modal kolor-kolor tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Said Anas yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Abdul Qadir, Bapak Kiai Fiddin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar Jam'iyah, wabil akhos kepada pimpinan Jam'iyah, wabil akhos kepada para ukhtinal karimah, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Kerangkeng, wabil akhos kepada Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas baik dari Koramil ataupun dari sektor kecamatan Kerangkeng yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar aparatur pemerintah desa Singakerta, wabil akhos kepada Bapak Kuwu, Bapak Urip beserta ketua tim penggerak PKK desa Singakerta. Wabil akhos kepada seluruh aparatur keluarga besar pemerintah desa Singakerta, Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di desa Singakerta yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Jam'iyah Fatimatuz Zahra Al Ustadzah Rumiah dan seluruh keluarga besar Jam'iyah Fatimatuz Zahra. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita yang tergabung dalam keluarga besar Fatimatuz Zahra. Mudah-mudahan keluarga besar Jam'iyah ibu-ibu Fatimatuz Zahra dijadikan istri yang solihah, keluarga mawadah warahmah wasakinah, jadi keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Singakerta, wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor dari Ranting Singakerta, wabil akhos kepada rekan-rekan Banser, rekan-rekan Garfa dan Watser yang kami hormati, tak lupa Ibnu IPPNU Jam'iyah Maulid Simtuduror yang kami banggakan, tak lupa kepada para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma.
Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar masyarakat Blok Sido Mulia. Wabil akhos kepada keluarga besar yang masih sibuk berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggang geliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, diparingi sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing prawan prawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang bujang payu rabi, sing duda randa enggaluli ganti, sing tua tua moga-moga cepet entuk rejeki, enggal lunga kaji Allahumma. Wabil akhos kepada para papa haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawuhaken di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa kelak ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya sorga, pintunya baru dibuka sedikit, tiba-tiba ada yang blodos. What is blodos? Blodos is a nyeruntul. Kanjeng Nabi baru membuka pintunya sorga, pintu sorga baru ngebuka sedikit, tiba-tiba ada yang nyelonong masuk dingin. Siapa ikusik masuk dingin? Seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangane kapale kasare kayak parudan kelapa, yaiku wong wadon ibu rumah tangga yang kalau naik motor ritinge kanan belok ke kiri. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga, dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi. Dia khusus cari nafkah kanggo ngempani anak-anak yatimnya. Dia berhak manjing swarga dengan cara blodos. Mantep papa mantep, mantep papa mantep. Tapi kan randa engkene nang Blok Sido Mulia ana randa apa ora? Bisa ake randa. Iki sing tak takokna randa sing ditinggal sedo mati kayak pitik bae mati. Randanya khusus nih, randa yang ditinggal wafat suaminya. Kalau randa cerai, maaf, randa pegatan gak ada urusan ya, sorry hello. Soalnya kalau randa cerai, janda pegatan berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Walaupun tidak dalam ikatan tali pernikahan, tetap tuh mantan suaminya wajib ngasih nafkah sama anak-anak kandungnya. Tapi kalau ada janda ditinggal wafat, ditinggal mati, tapi kok nikah lagi, maka tidak bisa tuh manjing sorgane blodos, kudu ngantri kayak yang lain. Soalnya walaupun jandanya ditinggal wafat, tapi kan bojo maning, berarti pertanggungjawaban istri ngikut suami yang berikutnya. Jadi antuke manjing sorga ngantri kayak sing liane. Tapi nek anak janda ditinggal wafat oleh suaminya, memutuskan untuk tidak nikah lagi, dia khusus cari nafkah untuk ngempani anak-anak yatimnya. Dia berhak manjing sorga dengan cara blodos. Ibu-ibu karo kipasan ngebatin, ya Allah, sing liane manjingnya pada ngantri, randa ditinggal mati malah nyelonong dingin dewek. Enak nemen ya manjing sorga nyelonong. Ya Allah, moga-moga bojoku cepet mati. Ya aja bu, soale apa? Walaupun arane wong wadon bisa ngolet duit dewek, ataupun seorang istri masih punya suami pinter ngolet duit,
tetap arane wong wadon keluarga besar Fatimahuz Zahra seorang istri, seorang ibu rumah tangga yang ternyata sifatnya seorang perempuan bukan menafkahi tapi dinafkahi. Maka kenapa kita tergabung dalam keluarga besar Fatimahuz Zahra? Supaya ibu-ibu rumah tangga tidak hanya sekedar menjadi seorang ibu, tapi disiapkan menjadi istri yang solihah untuk mendampingi suaminya dan mencetak anak-anak yang soleh dan solihah. 200 lebih anggota dari Fatimahuz Zahra mengadakan pengajian semeriah ini. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utangi lunas kabeh. Yang namanya keras utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Cek suara dingin tekan pojok mburi kana. Assalamualaikum. Iya yang belakang halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah kebagian snack mboten. Ora kebagian. Mulane mangkate sing gasik tetep rakeduman senek. Moga-moga rezekine sing barokah. Nun sewu jujur bae Bu, hari ini saya bangga loh ketemu sama Fatimahuz Zahra. Biasanya kalau di Indramayu Bu, aku durung jagong, aku durung lenggah, durung duduk, baru tekanang pengajian ya Allah. Rasane ibu-ibu kabeh kepingin foto kabeh iku nang di bae. Tapi baru kali ini saya lihat ada ibu-ibu rumah tangga yang tertata rapi, disiplin, tegas. Kula tekan nang kene ora langsung dijak foto tapi kon nginum dingin. Tepuk tangan dulu dong. Nih namanya ibu-ibu cerdas begini nih. Malah nggak minta foto, malah saya yang akhirnya nawarin. Kan enak kalau begini. Kalau di mana-mana di pengajian ya Allah belum juga sampai dulu ngambekan kita nih Bu. Masih rengar-rengok keringetan nembe grok durung jagong wis dijak foto. Tapi jujur bae tekan meneh aku disambut pakai takonan ibu-ibu. Pimen mumpuni kabare sehat. Rasanya seneng nemen aku ditakoni begitu. Iya, ini Fatimahuz Zahra Bu. Saya teka, pimen mumpuni kabare sehat. Tak jawab alhamdulillah sehat. Sawang sule, ibu kabare Fatimahuz Zahra pada sehat. Alhamdulillah mumpuni. Gone nunggu mumpuni teka meneh supaya anjuk nang kene nganti setahun setengah. Kawit babaran nganti lahiran nganti meteng maning mumpuni. Ini nih, saya baru seneng hari ini ngajine tertata rapi. Kula nanjake gasik jam 10 ngajine rasane tertata, disiplin. Ini perlu dicontoh nih sama muslimat-muslimat yang lain supaya kepanitiaannya tertata. Ya tepuk tangan sekali lagi. Akhirnya karena nggak ada yang ngajak foto, malah saya yang nawarin. Bu, kalau mau buat kenang-kenangan, mangga nanti sadurunge nanjak kita potong dingin nang ngarepe umah Ibu Kaji. Saya bilang begitu. Makanya tadi disolawatin kan nanjak-nanjak sih Bu. Soalnya potong dingin. Tapi tetap nggak kesuwen karena jatah saya naik jam 10 persis. Tadi saya salam jam 10 lebih 1 menit. Hari ini tidak hanya sebagai contoh baik, tapi insya Allah buat teladan ibu-ibu rumah tangga yang lain. Tepuk tangan sekali malih kanggo keluarga besar Fatimahuz Zahra. Mantep mantep mantep. Saya lagi mikir ya Bu ya, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat yang tergabung dalam keluarga besar Fatimahuz Zahra ternyata terlatih di dalam agamanya. Kenapa kok kita harus muslimatan? Kenapa kita harus fatayatan? Supaya kita paham posisi kita sebagai seorang istri, sebagai wong wadon. Soalnya maaf punten, banyak sekarang perempuan ngedumehaken bisa golet duit, pinter golet rejeki, terkadang sama suaminya pada menyepelekan. Gone teriak-teriak wis kayak supporter bal-balan. Iya bener nemen niku.
seorang kepala rumah tangga kalau keluar dari rumah golet ma'isyah kerja, maka seorang laki-laki harus punya sifat rijalun kamilun. Saya ulang, wong lanang metu ngomah iku kudu duwe sifat rijalun kamilun, wong lanang sing disiplin, wong sing lanang tegas, kudu wong lanang sing berwibawa. Aja kayak bandeng presto, kedadar kedodor, lembara kelemburuk, kayak petelesan kotor. Dadi wong lanang mau ngarep BLT karo PKH. Metu saka ngomah arane wong lanang kudu rijalun kamilun, wong lanang sing wibawa, wong lanang sing tegas, wong lanang sing disiplin. Walaupun hanya dadi kuli, walaupun hanya dadi tukang macul, walaupun jadi kuli batu nggak masalah. Maka karena wong lanang laki-laki asalkan niat metu saka ngomah yaiku golet ma'isyah kerja, hasilnya sehari cuma 80.000 tetap bisa kanggo nyukupi kebutuhan keluargane. Tapi mapunten Bu, kalau anak wong wadon walaupun gajinya lebih besar ketimbang suaminya, pinter golek duit ketimbang sing lanang, tapi kok niate wong wadon nyombong ngena dumeh nak karo sing lanang, walaupun gaji wong wadon lebih akeh ketimbang sing lanang, tetap nggak bisa buat nyukupi keluarga. Mesti kurang bain. Mangga dicek sareng-sareng. Gimana taltul mulane arane wong wadon istri nek kepingin arepan dadi wanita karir silakan, tapi diniatkan bukan cari nafkah, tapi ngrewangi sing lanang kanggo kerja nyambut gawe. Tapi nek wong wadon sampai niate menafkahi keluarga walaupun hasilnya banyak tetap nggak bisa buat nyukupi keluarga. Maka kena apa arane wong wadon kudu pinter ngaji supaya ketika duwe wong lanang kok maaf punten wong lanangnya kurang paham agama, kita wong wadon kok ngaji ngerti syariat, maka insya Allah kanggo ngimbangi seorang suami. Karena ternyata tanggung jawab kepala rumah tangga gede nemen. Apa gede nih tanggung jawab seorang suami? Istri kok maaf haid datang bulan, orang ngerti carane toharoh sing bener, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Hari ini ibu jadi seorang istri nggak diajarin masalah haid oleh suami, justru suami nang akhirat tandane utang karo sampean, dan anda wajib nagih karo suami sampean. Nek nganti wong lanang orang ngajari bab haid karo wong wadon. Mulane kenapa nek ana wong lanang ketika ijab kabul kok dia ijab kabul sampai berbes mili dia nangis, tandane dia ngerti tanggung jawab seorang kepala rumah tangga, orang mau nganaki, orang mau metengi. Soalnya istrinya hamil pas babaran kok wong wadon orang ngerti mandi wiladah, orang ngerti bab nifas, maka suami dan pihak keluarga suami yang tanggung jawab sampai akhirat. Sampai-sampai ngurumati tali pusar ari-arine bayi, ikulah tanggung jawab seorang suami, begitu berat. Maka kenapa ana fatayat, ana muslimat, ana fatimatu zahra, kita niki kanggo ngimbangi. Mbok nganti duwe bojo, duwe laki ternyata kurang paham agama, jadi kita ana muslimatan. Saumpama nangkene fatimatu zahra orang nganggo seragam orang masalah, sing penting ngaji dingin. Kadang-kadang ana sing mangkatan fatayatan kepingin melu ngaji dingin, melu muslimatan durung seragaman, ya ndak masalah, sing penting gelem ngaji dingin. Setuju? Sepakat? Sale maaf punten, fatayat iku wong wadon antara umur 25 sampai umur 45 tahun iku umur fatayat. Tak ulang selawe nganti 45. Nek muslimat iku umuran 46 sampai usia lansia. Jadi nang desa Singakerta anak ibu rumah tangga umure 49 tahun kok sing nganggo seragam fatayat, iku arane fatayat kadaluarsa.
Ibu-ibu langsung pada komplain, rapapa fatayat expired. Sing penting kan seragaman. Loh, kalau udah urusan organisasi itu ada tata cara dan aturan yang harus ditaati, diantaranya pakai seragam. Saumpama ibu-ibu Fatimatul Zahra, ada ibu-ibu pengen ikut ngaji kok belum pakai seragam, ya rasa dipoyoki. Sing penting melu ngaji dingin, betul? Betul. Apa maning bulan Muharram wingi tanggal dina ngasura, saiki wis tanggal 11. Alhamdulillah. Sebelum lanjut kita pada sholawatan dingin, kula mundut saking kitab I'anatul Thalibin iki amaliah bulan Muharram, moga-moga bisa dilakoni bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah nih kalau ngajinya semangat begini, ngaji nih pragade jam pira? Jam pinten? Rolas jam loro sore. Ya Allah, kita nih nanjak jam 10, pragade jam loro sore, berarti ngaji nih patang jam. Ya Allah, ngaji kok sampai 4 jam, iku ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini grup rebananya dari mana? Dari Karangampel. Dari Karangampel. Alhamdulillah, tetangga kecamatan, berarti jauh-jauh udah ngiringin sholawat sampai jam 2 sore nanti. Ini biar semangat saya sawer dingin. Snabui rebanan, oh ya. Matur suwun. Sangi-sangi giliran nampak saweran gue nampak nih banter nemen. Merobol bae sekang bolongan. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Kita niki mumpuni seneng nyawer santri, Bu. Iki santri duduk. Ya santri tapi rada tua setitik, Bu. Kula iki seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Arane santri kan lagi belajar mendawamkan sholawat, tapi kalau biduan ya maaf punten Bu. Alhamdulillah sekarang ngake biduan nganggo jilbab, moga-moga diparingi istiqomah. Cuma rata-rata biduan kan supaya menarik, bajunya kadang-kadang seronok, baju-baju kurang bahan. Masa di Gunung Merapi kalau Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, depuser tali wudel sampai disogi celobong udara, nganggo rok mini, maaf belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Wis kayak iku nggone numpak motor metatak kan dari SMS mah silit yang meletek separo. Cara berpakaiannya mah kalah karo buanang pasar. Saiki buanang pasar kan pada kelambian, Bu. Betul. Apel kelambian, pir kelambian, jeruk kelambian, jambu kristal, buah blimbing. Aku manjing maring desa Singakerta miki weruh aku anak gori nangka pada jaketan. Ya Allah, nangka nanggone Sidomul ya, iki pada jaketan. Langgere nangkane pada jaketan, nang apa nangkane wong wadon ora dibrongsong. Orang nangka nang Sidamul ya pada jaketan, berarti nangkane pada melu Fatimatul Zahra. Ngerti syariat, ngerti aturan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kudu ana Fatimatul Zahra? Kenapa kudu ngaji karo fatayat? Kenapa kudu ngaji karo pada muslimat? Kenapa kita melu pengajian rutinan? Karena Kanjeng Nabi berkata, khairun nisa ummati nisaul Madinah. Perempuan yang terbaik adalah perempuan Madinah. Kenapa duduk perempuan Singakerta? Bukan Singakerta kerandane kududu, Bu. Kenapa kok harus perempuan Madinah? Kanjeng Nabi menjawab, karena perempuan Madinah pertama takut kepada Gusti Allah, yang kedua isi nek ora pada ngaji, isi nek orang
Karo bunyai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya tekan mene niate ati siji bade ngaji. Ih, sing tua mah ora usah basa karo sing enom. Kudune justru sing enom basa karo sing tua, betul. Sing enom ngormati sing tua ngarah nam bimbing sing enom, iku arane muqtadul hal. Kula ulang sapisan maning. Muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai karo porsine. Contoh iki, kursi sofa tubuh di belakang, niate rencanane nggo dijagongi mumpuni. Tapi tak pikir-pikir Bu, iki panggungnya kan lebar. Iya panggungnya lebar, sing munggah bae sing nanjak kakean. Jadi saya pikir-pikir ibu-ibu yang sepuh aja duduknya di bawah, mas saya duduknya di atas, kurang etis juga Bu. Namanya nggak muqtadul hal. Tapi iku kursi sofa apik nemen kursi nih Bu. Kayu jati, sofane enak dijagongi. Mumpuni nek jagonang kono, mestine ngajine kan nyaman. Nek ngajine enak berarti kan ngajine suwe. Politik iku arane politik. Mulane ora tak jagongi. Tapi sak nyaman-nyamane kursi sofa dijagongi, sapa bae enak jagong nang kursi sofa, giliran kewan cacing kon jagong duduk nang kursi sofa. Kira-kira cacinge awet urip apa cepet mati? Cepet mati karena nggak muqtadul hal, nggak sesuai dengan penempatan. Contoh maning ya, neng Jawa Tengah Bu, anak omongan kayak gini sekang arane wong tua. Nek ngejagongi bantal, maka bokonge kembar karo bahasa kene. Berarti bokonge wong Cilacap karo bokonge wong Krangkeng, bokonge pada baik. Jagongi bantal jarene bokonge wudunen, walaupun gak langsung wudunen Bu, tapi iku arane pelajaran. Bantal iku tempat istirahatnya kepala. Kepala iku bahasa alusnya mustaka, bahasa umumnya sirah. Cara kene apa? Astagfirullahaladzim. Baru kali ini iki anak pengajian jamaah ngendas-ngendasna bunyaine iki nembe anak iki. Yakin wong Singakerta tok ke modele. Kepala aja ya Bu ya, biar nggak kasar nemen ndas ya lo kayak ndas ayam bae. Bantal ikut tempat istirahatnya kepala. Lah kepala iki organ tubuh yang paling terhormat. Saking pentingnya iki kepala, orang yang paling berpengaruh di desa Singakerta arane kepala des, bukan dengkul desa. Orang yang penting di sekolah namanya kepala bukan wudel sekolah. Saking pentingnya iki kepala, kita masih bisa disebut manusia merga esih anak kepalane. Bukti nyata tengah bengi kuwu Singakerta kerawuhan tamu. Ana sing ketok-ketok pintu, bareng dibuka pintune ternyata tamune paku maaf sikile buntung, tangane punten juga buntung. Sampai kepala ternyata meripate, matanya nggak bisa melihat alias punten buta. Udah kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta. Akhirnya sama Pak Kuwu, tamunya dipersilahkan masuk ke dalam rumah, dikasih sodakuan, dikasih makan, dikasih minum. Kenapa tamunya dikasih sodakuan? Karena Pak Kuwu urip terkenal kuwu ingkang loman dermawan seneng mai. Aminnya kurang ikhlas sampean. Betul kuwu urip kuwu sing seneng mai.
Betul ya, jajal mang kotak titeni amplopet mumpuni ditambahi hapora. Namanya pengakuan kudu ada pembuktian. Cuman ngaku-ngaku tok ya aku ra percaya karo kuwune sampean. Tapi beda cerita. Tengah bengi pakuwu urip kerawuhan tamu, ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka pintune. Ternyata tamune pakuwu sikile genep loro. Tangane ya genep loro. Tapi del tekan gulu siraeh langka. Kaya-kayane pintu langsung ditutup, kuwu urip langsung manjing jero kamar terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Paku sambil bilang, ayang embeb. Boko jawab, ya Mas Al. Miki ketamu sing tak buka na pintu jebule dudu menungsa. Lah bisa nih Pak, langka endase. Gara-gara langka endase berarti bukan manusia. Organ tubuh yang paling terhormat ini kepala. Bantal iku manggon istirahate kepala. Mula nenek dijagongi nang bokong. Bokonge wudunen. Soalnya apa? Ora anggone, ora semestine gon istirahat kepala kok dibokongi. Mula saking pun meniko kita di desa Singakerta, anak kok tukang tandur ngomong karo anake, nok aja ngundang mamane ki, mamane undangan ki ibumu Kanjeng Bunda Ratu. Apa nggak boleh? Tukang tandur dipanggil bunda nggak boleh? Apa cuman ku aja yang boleh dipanggil bunda? Tukang tandur ngejawab, iya, wong pada metenge, pada ngedene. Boleh, dalilnya hak asasi manusia, kita punya hak yang sama. Tukang macul bilang sama anaknya, ya nok, aja manggil bapamu gi bapak, panggilan gi bapakmu dedi. Papa godong ged. Apa nggak boleh? Tukang macul dipanggil papa nggak boleh? Boleh, hak asasi manusia, tapi kudu muktadol hal. Kalau ayahnya dipanggil dedi, ibunya dipanggil mamski, minimal mangane sebageti. Wong ayahnya dipanggil dedi, ibunya dipanggil mamski, mangane gaplek. Ya nggak muktadol hal. Kalau ayahnya dipanggil dedi, ibunya dipanggil mamski, kudu nih minimal mangane spaghetti. Nganter anaknya sekolah minimal numpake mobil Pajero. HP-ne sing kamerane bodreke telu. Jajane bocah ya hamburger. Jalan-jalane belanjane nang supermarket, nang mall. Lawang dipanggil dedi, ibunya dipanggil mamski, utangin retep-retep nang warung. Namanya nggak muktadol hal. Kalau dipanggilnya dedi, dipanggilnya mamski, ya kudu sesuai dengan titel derajat yang dipanggil. Maka kenapa hari ini kemarin kita pada muharraman kan santunan anak yatim, santunan anak yatim piatu, kita mengadakan santunan duafa supaya apa? Kita ini paham setiap bulan Muharram mana yang titelnya fakir, mana yang titelnya miskin, mana yang titelnya duafa, dan mana yang titelnya sugih bisa disebut agnia. Contoh begini, halo, masih sadar? Iya. Soalnya kudu dicek dingin. Beniking gone ngajine orang mung sekedar guyonan, tapi fokus plus serius. Begitu nggih Bu? Begini, fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, dan tidak punya harta. Miskin itu orang yang bisa kerja
tapi hasilnya pendapatannya nggak mencukupi dalam kehidupan sehari-hari, itu miskin. Lah orang yang du'afa adalah orang yang doif. Doif itu lemah, lemah secara finansial, lemah secara mental, lemah secara kesehatan. Maka terkadang ada nih, maaf ya, orang du'afa ternyata mentalnya terganggu. Nah itu justru dapat sodakuan, dapat santunan walaupun anake wong sugih umpama, tapi dia ternyata du'afa, lemah secara mental, lemah secara finansial juga, dan lemah secara kesehatan, itu termasuk du'afa. Maaf punten, orang zaman sekarang aneh, nggak inget sama statusnya sendiri. Kalau nerima BLT, nerima PKH, titelnya jadi fakir sama miskin semua. Tapi giliran plesir-plesir, healing-healing, mangkat kondangan, gayane jadi wong sugih. Oke lah, kalau memang hatinya niat, lah kapan nyenengin hati boleh, tapi kudu ngerti status, Bu. Kalau nerima PKH, nama nerima BLT, statusnya fakir miskin semua. Giliran mejeng-mejeng gayane uduh wah banget, Bu. Gelangi selengen dinggo kabeh, kalungnya dawane sampai wudel. Boleh itu harta sampean, tapi kudu ngerti status. Kalau memang niatnya adalah nerima BLT PKH, berarti fakir dan miskin. Kalau fakir dan miskin, ya pakailah status fakir dan miskin. Siapa itu status fakir dan miskin? Sing sabar nerima, jangan hura-hura, nggak usah foya-foya. Kadang banyak orang yang maaf punten nih, titelnya masih fakir dan miskin, tapi memaksakan kehendak. Arep utang mobil dikuat-kuatna, ora bisa nyetorin, itu namanya orang yang nggak bisa mustatotum, kata Nabi. Siapa itu mustatotum? Orang yang tidak bisa ngukur awake sendiri. Dadi wong iku kudu mustatotum, ngukur karo kepribadiane dewek. Kira-kira wong arane dina-dina dadi tukang macul, arepan kredit motor ya kudu dihitung dingin. Wong esi nerima BLT, nerima PKH, ya dadi wong sing tawadhu lah, dadi wong sing andat asor. Lah wong sing sugih iku kepimen wong sing antuke kerja, duwe penghasilan, hasilnya lebih dari untuk makan sehari-hari. Contoh nih, satu hari duit 100 atau 200.000 cukup nggo mangan. Ini di luar dari gaya hidup loh ya, Bu. Nggo mangan 200.000 wis cukup. Go belanja, go mangan, go sanggup bocah sekolah, katakanlah 200.000 sedina. 200.000 ping 30 dina sebulan, berarti pira, Bu? Pira? 600. Ki aku sing matematikane bodoh apa aku sing dibodoni karo sampean? Ana 200.000 ping 30 dina kon 600. 6 juta Yusartina. Berarti kalau 1 bulan ternyata penghasilannya lebih dari 6 juta, berarti dia bisa disebut sugih tuh, karena dia lebih, Bu. Maka orang yang lebih ini udah termasuk dalam kalangan kategori sugih. Maka wong sing sugih tanggung jawabnya gede. Orang mung cukup gomangan sedina-dina, anak tanggane kekurangan kudu bisa melumai. Anak tanggane kok ternyata fakir miskin bahkan du'afa bisa melu ngrewangi mai, niku arane wong sugih. Maka supaya kita niki paham karo status kita, kita ini termasuk golongan yang seperti apa. Ini di luar gengsi ya, Bu. Saiki kan sampean gegeden gengsi, nek belanja maring emol tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Iku kan wong gegeden gengsi namanya. Kita kudu sadar dengan status. Ini maaf ya, ini bukan kami diskriminasi niku mboten. Tapi dengan adanya santunan anak yatim piatu yang mesti diadakan di bulan Muharram,
kita akhirnya kudu ngerti mana orang yang memang harus menerima dan mana orang-orang yang sudah memang dikatakan tidak boleh menerima lagi. Arane wong sugih. Contoh nih, wong sugih melu dadi kepanitiaan zakat fitrah, maka hanya boleh ikut kepanitiaan tapi nggak berhak untuk mendapatkan zakat itu tadi. Iku arane wong sugih. Jadi kudu ngerti supaya apa? Nggak kecorok-corok niate wong liya nggone pada sodako. Contoh maning, kemarin pas Idul Adha, halo wong sugih iku kaparingan sunnah muakkadah untuk melakukan Idul Adha ibadah kurban, walaupun dah 1 bulan yang lalu, tapi ini biar nggak salah paham antara wong fakir, miskin, duafa dan mana wong sing sugih. Wong sugih iku punya sunnah muakkadah nglakoni nyembelih kurban ketika Idul Adha. Soale banyak wong pada salah paham. Lah saumpama ana wong sugih, ana wong mampu, kok nggak ikut kurban, nggak nyembelih hewan kurban ketika Idul Adha, ya nggak apa-apa sih. Cuma masa iya umai gedong lantai 2, kalunge dawane tekan wudel, masa wedhus si jora ketuku kan isin karo wudele. Wong sugih nggak kurban memang nggak apa-apa, wong itu sunnah. Tapi wong sugih yang gak ikut kurban tetap dianjurkan ketika hari raya Idul Adha kon pada nyembelih hewan peliharaannya sendiri yang berbentuk unggas. Jadi contoh nih, gampangannya ya Bu, wong sugih gak ikut nyembelih kambing, sapi ataupun kerbau ketika Idul Adha, tetap dianjurkan untuk nyembelih hewan yang berbentuk unggas peliharaannya sendiri, ayam, bebek, mentok dan lain sebagainya. Saya tanya, ibu-ibu punya ingon-ingon nggak? Nggak punya? Punya? Apa ingon-ingonnya? Kucing. Capek bener ngaji karo wong sido mulia. Kucing memang ingon-ingon ibu, tapi itu tidak termasuk unggas. Ini saya tanya ingon-ingon yang berbentuk unggas. Ya bener sing jawab, salah sing takon. Dua ingon-ingon, dua apa? Kucing. Ya bener sih. Dahlah takon karo wong lanang-lanang baen. Babane punya ingon-ingon. Punya apa ingon-ingone? Manuk. Oh, sing diceritakna nang bapane manuk sing ana matane. Ketawanya sampean selalu mencurigakan Bu. Jadi kalau nggak dijelasin mesti jenengan salah paham. Nek manuk langka matane mah nggak boleh disembelih. Iku barang manuk siji-sijine, jumlahnya mung seeler. Jadi kalau disembelih malah sing kelangan sampean. Dah jangan manuk lah. Kalau manuk darah ya ora apa-apa. Kalau memang duene manuk darah kan berbentuk unggas. Yang penting disembelih ketika hari raya Idul Adha bagi yang sugih tidak berkurban. Ataupun nggak punya ingon-ingon, beli daging ayam. Ora kita ngarah 1,5 kilo. Tetap dimasak ketika hari raya Idul Adha. Ini sunahnya memang begitu Bu. Ataupun nggak doyan daging ayam, kepimen beli daging ikan laut. Yang terpenting berbentuk daging, dimasak yang enak ketika hari raya Idul Adha. Karena wong sugih tidak ikut berkurban, dianjurkan untuk nyembelih ataupun makan daging ayam dan sejenisnya dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa geragas. You know geragas iku apa bae doyan. Geragas iku apa bae doy, iku arane geragas. Engkene nang Singakerta ana wong sugih geragas.
Wong sugih ngragas iku Bu wis ngakune sugih tapi ora melu kurban, malah pas hari raya Idul Adha ngarep-arep bagian. Iku arane ngragas. Sampai-sampai malah bilang pas hari raya Idul Adha sengaja ora masak. Kawit isuk tekan sore cengkula ngenunggoni bagian. Jarene ku urip Singakerta sapine 17. Weduse sampai ora bisa dihitung. Masa sampai jam 5 sore dagingnya durung tekan kene. Kayak iki wis terlanjur bumbune diuleg. Sunduke satis disiap-siap kayak iku malah wis dadi areng kabeh. Malah dagingnya durung anjuk tekan kene. Iki sapa panitiane dia neng daging ora tekan kene? Iku arane geragas Bu. Makanya orang yang memang maaf ya Bu, wong sugih kok nerima bagian daging kurban itu bukan sodakoan, tapi nilainya hadiah buat bebunga. Jadi hadiah mah nggak usah diarep-arep. Hadiah mah nggak boleh ditungguin wong sugih. Nggak boleh ngarep-arep bagian daging kurban. Kok nerima bagian dari tetangga yang kurban itu hadiah bebungah buat panjenengan. Maka kalau ada orang maaf fakir, orang miskin nerima bagian daging kurban kok ternyata dijual, hukumnya boleh bagi si fakir dan si miskin. Karena mungkin bagi si miskin dan si fakir dia nerima bagian banyak mesti kalau Idul Adha. Anak dengkile, anak kulite, anak endase sabuntut-buntute diantar karonggone si miskin. Nah, yang namanya miskin kan nggak punya kulkas. Loh, ini kan biar paham. Tadi saya disampaikan saya awal tadi. Fakir itu apa, miskin itu apa sampai duafa. Biar paham ini. Namanya miskin kan nggak punya kulkas. Dia nggak punya kulkas sehingga nerima bagian daging terlalu banyak ketika kurban. Karena nggak punya kulkas kan nggak mungkin disimpan di kulkas. Dikasihkan ke tetangga sama-sama punya daging. Dan masa si miskin malah awe daging karo sing sugih kan malah kebalik Bu. Ya kan? Akhirnya ketimbang dimasak gak habis dalam 1 hari, akhirnya oleh si miskin daging bagian kurban dijual, diuangkan. Akan lebih maslahat kalau diuangkan dan lebih manfaat. Maka hukumnya boleh bagi si miskin menjual bagian daging kurban dengan alasan memang dicari kemaslahatannya. Tapi kalau wong sugih nerima bagian kurban kok dijual, diuangkan ataupun punya niat dicari keuntungannya, hukumnya haram bagi si kaya. Contoh, wong sugih nerima bagian daging ternyata disimpan tuh di kulkas freezer kawit 2022 2023 dikumpul-kumpulin nang kulkas freezer sengaja arep go modal hajatan mantu anak wadon. Ada orang sini begitu. Anak. Oh langka, alhamdulillah aman. Tapi kan gak dijual mumpuni. Iya gak dijual. Tapi sudah ada niat mencari keuntungan. Begini contohnya. Jadi wong sugih nerima bagian daging. Ternyata disimpan buat digilingkan jadi bakso. Buat nyuguh para tamu yang kondangan. Itu udah niatnya dalam rangka cari keuntungan. Karena supaya nggak modal hajatannya terlalu banyak, akhirnya daging kurban digilingkan dijadiin bakso buat nyandingin tamu, itu hukumnya haram. Karena dia sugih, dia mampu, ternyata digilingkan itu daging jadi bakso untuk nyuguh tamu, itu niatnya sudah mencari keuntungan, itu yang nggak boleh. Tapi bagi si miskin, si fakir ataupun si duafa menjual bagian daging kurbannya mungkin karena untuk dicari kemaslahatannya lebih manfaat akan berbentuk uang, maka hukumnya boleh. Ini biar nggak salah paham. Makanya maaf kiai kami titip pesen,
Kalau Muharram kan banyakin santunan anak yatim piatu. Ada juga maaf ya, anak yatim ternyata sugih. Mungkin ditinggal bapaknya meninggal, istrinya yaitu si janda tetap mampu melanjutkan usahanya suaminya umpama. Sekarang kan banyak janda-janda sugih. Jadi kalau ibu kepingin jadi wong wadon sugih, nggak usah jadi istri, tapi jadi janda baik. Karena memang begini Bu, seorang istri itu sifatnya memang dinafkahi bukan menafkahi. Ada dalam salah satu kitab itu dijelaskan, yaitu malah namanya Robiah Adawiyah, tapi ini bukan Robiah Adawiyah yang dikubur minta dibacakan Al-Quran sampai khatam 1000 kali, bukan yang nggak mau menikah. Ini cerita namanya sama-sama Robiah Adawiyah, dan Robiah Adawiyah ini adalah seorang wali perempuan tapi jadi wali karena memang begitu tinggi sifat beliau menjadi seorang wali. Beliau kepingin jadi wali karena memang dari sifatnya yang begitu luar biasa. Robiah Adawiyah ini adalah seorang janda ditinggal wafat, tapi ternyata setelah beliau ditinggal wafat oleh suaminya, beliau ngaji. Setelah ngaji dan membaca bahwa memang istri wong wadon itu sifatnya dinafkahi bukan menafkahi, sehingga beliau ditinggal wafat justru kepingin mencari suami yang dari kalangan santri. Beliau datang ke pesantren. Setelah beliau datang ke pesantren, tanya sama Pak Kiai, "Kiai, saya ini memang janda, tapi alhamdulillah saya janda yang memang sugih dan saya punya banyak harta. Tapi saya kepingin sekali menjadi seorang istri yang memang punya sifat dinafkahi bukan menafkahi. Maka tolong saya carikan seorang laki-laki yang bisa jadi imam buat saya." Akhirnya sang kiai milih salah satu santrinya, dan santri ada yang santri tertua, dan santri tua ini ditanya sama kiainya, senang kok kowe wis tua jadi senang tua? Iki sampean durung nikah kena apa? Langka uraga dek Kiai, langka dunyane, langka hartane. Kula iki wis kerja usaha, tapi ternyata bareng kerja memang hasilnya iki masih langka. Oh, ya wis, sampean tak pinjemi sawah. Dipinjemi sawah sama Pak Kiai, dipinjemin sawah, silakan sampean ngurumati iku sawah, sak hasile panenan sampai ketiga panenan mana go modal sampean nikah, iki tak nikah nakar randa sugih. Walaupun dapat randa sugih, tapi si laki ini harus punya penghasilan terlebih dahulu, boleh akhirnya dinikahkan dengan randa sing sugih. Iki sipati wong wadon Bu, nggak menafkahi tapi memang dinafkahi. Kalau sampean kepingin jadi wong wadon sugih, maka nggak usah jadi istri orang, mending jadi randa baik. Randa ki rata-rata sugih. Soalnya randa iku ora kuat dikuat-kuat na Bu, dan hanya mikir diri sendiri dan anaknya. Ora kuat dikuat-kuat na, gawa beras sekarung kecil, gawa gas LPG rosa. Wong wadon apa maning randa, menek wit kelapa pinter, dandani gendeng bocor bisa kesambur bledek si urip. Randa ora kuat dikuat-kuat na. Mulane kenapa randa ditinggal mati, memutuskan gak nikah lagi, dia manjingi surga dengan cara blodos. Karena memang pertanggungjawaban seorang randa berat kepada anak-anaknya. Dan kenapa kok non sewu yang menikah lagi, randa ditinggal sedo tapi nikah lagi, pertanggungjawabannya ikut suami yang berikutnya. Jadi kadang ada tuh pondok pesantren, abah kiainya meninggal, ibu nyainya memutuskan gak nikah lagi karena khusus buat cari nafkah si anak yatimnya dan ingin ngikuti mbah kiai yang sudah wafat. Dados pertanggungjawabannya tetap minta sama suami yang ditunuti, bahasa Cilacap ditunuti diikutin, yaitu abah kiainya. Maka kenapa arane wong wadon iku sipate memang dinafkahi bukan menafkahi. Kalau Anda kepingin jadi wong wadon sugih, nggak usah jadi istri orang, karena istri itu kudu paham nemen. Ketika masih gadis cari duit gampang, jadi pegawai toko tiap hari pegang duit. Tapi bareng kayak ya Allah, anaknya aku 3,5. Sing telu wis nang jaba gede-gede, sing setengah sing nang weteng. Kadang-kadang pengin jajan bae duitnya langka.
Bukan karena suami Anda yang gak becus cari duit, tapi di dalam nafkah suami yang dicari itulah rizki seorang istri. Walaupun 80.000 lakinya cari rezeki, satu hari cuma 80.000, tapi niatnya memang cari nafkah, pasti nyukupin buat kebutuhan keluarga. Jadi kalau Anda kepengen jadi wong wadon sugi, ya nggak usah jadi istri orang, jadi randa ataupun perawan tua. Sugi banget perawan tua. Kayak si ngomong. Saya 27 tahun belum payu laki. Itu karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Jadi saya pun Bu akan belajar juga. Ketika sekarang Anda mungkin mengira saya memang perawan tua sugih. Beli apa baik keturutan, bayangkan Bu. Tapi ketika saya udah jadi istri orang, ya orangnya siapa juga nggak tahu saya Bu. Ketika saya udah jadi istri orang, nanti saya akan musyawarah dengan suami saya. Ayang embeb gitu kan. Sambil menghalu saya. Saya dari sejak kecil udah biasa ceramah. Tapi ketika saya sekarang jadi istri sampean, saya mohon izin nih. Saya kepingin tetap ceramah, tetap dakwah siar Islam, tapi tolong diatur dalam waktu seminggu 3 hari buat pengajian, atau yang 4 hari buat keluarga, atau sebaliknya saya ngikut panjenengan, atau suami saya ngatur maka saya ikut. Memang maaf Bu, laki-laki itu memegang teguh otoritas namanya talak. Tapi walaupun otoritas talak dipegang teguh oleh seorang suami, kita punya perjanjian sighah taklik ketika menikah. Maka setelah Anda menikah, kok suami Anda nggak ngasih nafkah baik lahir ataupun batin sama jenengan, Anda boleh mengajukan gugatan cerai sama suami. Walaupun talak itu otoritas suami. Tapi kok ternyata suami tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, nggak memberikan hak kewajiban kepada Anda, kita dikasih otoritas untuk gugat cerai kepada seorang suami. Yang kami harap kita berumah tangga ya jangan gugat-gugatan, nggak usah mawi talak-talakan. Di dalam rumah tangga masalah itu adalah kembangnya, bunganya berumah tangga. Betul? Laras? Iya, sampai yang udah ngelakonin, saya kan belum. Salu ala Nabi Muhammad. Yakin ngajinya sampai jam 2 sore? Ibu kuat? Bapak sanggup? Bapak sanggup, ibu kuat, saya emang gak ikut-ikutan. Mudah-mudahan sampai pun acara gawa manfaat, gawa maslahah, gawa barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini khusus ngajinya bab ibu-ibu Bu. Jadi dari tadi mumpuni kok ngebelain wong lanang terus, mboten. Jadi kalau memang udah ijab kabul Bu, istri itu mah ikut pertanggungjawaban seorang suami. Walaupun saya perempuan nih, saya tetap woman support woman. Di dalam tali pernikahan kita itu dulu ada perjanjian Bu. Perjanjiannya namanya mahrul misli. Saya ulang. Mahrul misli, kalau boleh ditulis nggak apa-apa tuh. Mahrul misli, nggak bawa buku apa enggak? Kebiasaan. Bawa pulpen nggak? Ya Allah, saya kalau tanya pulpen katanya disuruh tanya sama bapak-bapak. Emang bapak-bapak doang yang punya pulpen? Gini, pernikahan itu ada namanya mahrul misli. Gede kecilnya mahar disesuaikan dengan kampungnya calon pengantin perempuan. Nah niki di sini di Bu Ustazah, di sini di Fatimatu Zahra Singakerta, mahar itu rata-rata berapa juta Bu Ustazah? Oh, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 800.000 katanya begitu. Berarti sesuai dengan kemampuannya pengantin cowok gitu ya Bu. Oh ya. Begini soalnya, kalau mahrul misli itu sesuai dengan pendapatan komoditas daerahnya, itu daerah pendapatan apa. Contoh begini Bu, kemarin saya ngaji di Kalimantan Selatan.
Di Kalimantan Selatan itu saya bikin riset dadakan. Saya bertanya di sana, mahar di Kalimantan Selatan rata-rata berapa Pak Panitia? Ada yang ngejawab, mahar di Kalimantan Selatan rata-rata 20 juta guys. Tapi ya maklum, kenapa di Kalimantan kok rata-rata 20 juta? Di sana rata-rata pengusaha bos iler. Iler bukan sembarang iler, ilernya iler burung walet. Iler manuk walet Bu, kalau di ekspornya itu ke negara Cina. Jadi di negara Cina itu kalau bahan makanan dasarnya kok udah bahan dasar burung walet, apalagi sarangnya itu Bu, masuk ke hotel bintang 5 satu porsi menunya dibanderol harga 3,9 juta per porsi menunya itu. Jadi kalau dari petani waletnya langsung paling murah harga iler walet itu 9 juta paling murah per kilo. Dan rata-rata iler manuk walet dari Kalimantan Selatan pernah menembus harga 29 juta per kilo. Iler. Yang gak usah tanya ilernya sampean. Wong aku karo iler kita nedek bewegah ku rasane. Iler manuk walet komoditasnya sampai kelapa sawit Bu, minyak di sana. Jadi rata-rata orang sana sugih jadi 60 juta itu wajar. Kalau di sini saya tanya sama Bu Ustadzah pimpinan Fatimatu Zahra, mahar di Singakerta sesuai kemampuan nganten lanang. Ya nggak apa-apa, ini cuman buat gambaran biar hukumnya itu tersampaikan sama sampean. Umpama nih di Singakerta mahar itu 5 juta umpama, maka kalau mahar rata-rata di Singakerta 5 juta, pengantin laki kalau mau dapet perempuan Singakerta kudu ngerti nggak boleh maharnya lebih mahal atau lebih murah dari 5 juta. Kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari standar di desanya, nanti jatuhnya kepada makruh tanzih. Apa tuh makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Contoh, dumeh anake ayu, gede dhuwur lencir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih renge mincis lambene tipis meringis-meringis, saking cantiknya sampai semok denok montok ini pakai kol aku bro. Saking cantiknya bapaknya bilang, nih anak saya nih anak gadis pinter ngaji, pinter sekolah, kuliahnya tinggi, cantik pula bentuknya. Nih kalau maharnya enggak 100 juta enggak saya lepas. Umpama ngomongnya begitu, itu hukumnya makruh tanzih tuh. Terlalu mahal soalnya dari standar. Standarnya 5 juta, bikinnya 100 juta, dumeh cantik, nggak boleh karena terlalu mahal dari standar. Makruh tanzih. Nanti kalau terlalu mahal di Singakerta, perawan di Singakerta jadi perawan tua kabeh, repot. Kayak si ngomong. Loh, kita ini boleh milih Ibu. Untuk suami yang namanya berumah tangga nggak boleh main-main, sampai dunia akhirat dimintai pertanggungjawaban. Sampai kita ini bab haid, datang bulan nifas, sampai melahirkan, sampai ngurusin tali pusar, be kita melu wong lanang, kok milih wong lanang sembarangan. Jangankan Pak Banser, Pak Kuwu urip ditawani kon bojo maning uli mumpuni gelem nemen Bu. Lah ya makanya kita juga boleh milih, nggak boleh sembarangan, kudu ditirakatin dingin, dipuasani, ditakuk nakaro Pak Kiai, kirane cocok pantes satu kufu napa mboten. Begitu namanya orang nikah, buat anak kok coba-coba. Kalau mahalnya terlalu murah dari 5 juta dari standar di desanya juga nggak boleh. Contoh nih, umpamanya di sini maharnya standar 5 juta, terlalu murah dari standar 5 juta juga nggak boleh. Kayak kemarin tuh di Jawa Timur kejadian viral, pengantin perempuan hanya menerima mahar sebuah linggis. Sah nikahnya, karena walaupun maharnya cincin terbuat dari
besi tetap sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Jadi kalau maharnya cuma sebuah linggis, makruh tanzinya, mesti tetangga pada ngegosip, ih berarti besok malam pertama ya di linggis ya Bu. Kalau imannya kuat, kupingnya kandel mah silakan. Cuma makruh tanzinya kalau cuma sebuah linggis maharnya, ketika berumah tangga terbentur masalah, mesti sing wadon ngodek-ngodek. Apalagi perempuan kalau kesu mesti ngungkit-ngungkit. Saya kasih tahu Bu, dalam ilmu psikis laki-laki 86% mikirnya pakai logika. Maka kalau suami jenengan jengkel rata-rata meneng diem. Jadi kalau ada laki-laki marah kok cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya tuh, lanang betulan apa enggak. Laki-laki itu emosinya mikirnya pakai logika. Malah iya wong lanang gue beda sama wong wadon aja teriak-teriak bain sampean. Wong wadon 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya tinggi. Jadi kalau wong wadon jengkel kayak kenal pot bocor lah. Apa be disampek-sampek, nah iku wong wadon. Dari 100% badannya perempuan, 10%-nya tulang, 10%-nya daging, dan 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah Bu, suaminya aja, suami jenengan gak bisa membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Emosionalnya tinggi. Inilah kenapa otoritas talak itu dipegang oleh laki-laki. Karena laki-laki itu kalau marah pakai logika, wong wadon marahnya pakai emosi. Sehingga kalau wong wadon jengkel kok masih talak, umpamane talak dipegang sama istri, bahaya. Jengkel setitik jaluknya pegat bain ge Pak, pegat bain ge. Kadang ada suami lagi emosi, ngerti-ngerti sing lanang emosi, sing wadon malah nantang-nantang, pak pateni bae ke pateni ge. Itulah kenapa kudu melu fatayatan, melu muslimatan, pada melu Fatimatuz Zahra kangge ngurai emosi Bu. Kita iku berorganisasi nggak cuman pakai seragam, nggak cuman arep gaya-gayaan pakai lipstik abang menger-mengerang lambe. Tapi wong arane ikut organisasi biar emosinya itu tertata. Jadi wong wadon sing kudu pinter ngatur emosi. Contoh lagi Bu, perempuan itu emosionalnya tinggi, saya juga begitu, tersinggungan. Saya ini juga perempuan, aku wadon, dikira dudu wadon aku. Wadon asli, cuma kulo kita nih karo sampean. Lawi ayu sampean ketimbang mumpuni. Kenapa sampean wis pajuk lah durung? Iya. Tapi pada wadone, wadon iku nek emosi gampang tersinggungan. Tapi kalau perempuan kok udah terjun ke dunia public figure, jadi seorang pemimpin, kuwu, camat ataupun bupati, perempuan itu nggak harus menghilangkan sifat feminimnya, tapi ngatur sifat feminimnya. Di antaranya nggak boleh tersinggungan, boleh tersinggungan tapi diatur buat menjadi lebih manfaat. Contoh ya Bu, saya tersinggungan ketika saya datang di lokasi, saya istirahat di lokasi transit, panitia atau kepala desaku lagi sambutan pidato, saya dengar nanti ngomong apa baik malah bisa dia jadikan bahan materi buat saya, itu begitu. Berarti kan bisa ngatur emosi, jangan terkecoh dengan orang ngomong. Kayak contoh Bu, saya ini orang ngeritik begitu luar biasa, ngeritik saya juara tahun 2014 dulu di Indosiar, berarti udah lama banget tuh. Sampai hari ini berarti udah 8 tahun saya. Alhamdulillah barokah SMS jenengan juga ngedukung saya, nonton saya di Indosiar. Saya juara 2014 tingkat nasional di Indosiar, juara 2 kalinya lagi, juara 1-nya kemudian di tingkat Asia tahun 2017. Sedikit informasi, satu-satunya dai jebolan Indosiar yang juara 1 sampai berulang kali hanya Mumpuni Handayaya. Ya sambung dikit kan nggak apa-apa. Informasi Bu,
Ini maaf Bu, kenapa kok saya sampai juara berulang kali, sampai 2 kali, tingkat nasional dan tingkat Asia? Tentu rahmat Allah. Cuma mempertahankan gelar juara itu yang lebih berat ketimbang pas lagi kompetisinya Bu. Tanya aja sama aku, pas lagi nyalon gampang, karena apa? Dapat dukungan dari jenengan. Tapi mempertahankan gelar menjadi seorang kepala desa lebih berat ketimbang pas lagi kompetisinya. Itu begitu. Dan saya pun wah, orang kritik begitu luar biasa. Yang dikritik dari pakaiannya lah, dari jilbabnya lah. Ada yang minta jilbab yang lebar, ada yang pakai jilbab harus yang betul-betul ikut Nahdlatul Ulama. Ada yang ngeritik masalah materinya lah, ada yang ngeritik dari segi kehidupan lah. Itu luar biasa Bu. Kayak contoh nih, banyak di komentar-komentar di YouTube, ini ceramah pas stand up komedi, ada yang ngomong begitu. Ini ceramah apa lawakan, ada juga yang ngeritik begitu. Padahal saya ceramah, contoh jenengan minta sampai jam 12, sampai jam 2, saya rata-rata ceramah 2 jam. Masa ceramah dari 2 jam itu dipotong dari 1 menit ngelawak, orang udah pada menghukumi bahwa ceramah pas stand up komedi, padahal yang dipotong dalam 1 menit itu pas lagi ceramah lucunya. Dan padahal dari tadi kita ngaji udah beberapa hukum fikih saya sampaikan. Sebenarnya sama ceramah saya dengan ceramahnya Bu Nyai ataupun yang lain, tetap pakai dasar kitab. Cuma banyak orang mengira ceramah saya banyak jamaahnya itu karena lawakannya, padahal dari tadi saya nggak ngelawak Bu. Ada orang yang bilang orang baru lihat tonggosnya mumpunya dia udah ketawa. Tergantung cara ngebungkusnya bagaimana. Nah, cara ngebungkusnya itu masing-masing orang punya ciri khas dan karakter. Nggak ada ceramah itu niatan lawakan saya pribadi. Cuma banyak orang dikira ceramah saya kayak orang lawak. Dari tadi berapa hukum yang saya sampaikan. Ini sebenarnya adalah ngajinya pada kayak ngaji lemprakan, lesehan sama rutinan. Cuma ya disampaikan aja cara bungkusnya bagaimana. Cuma ngeritiknya itu terkadang orang bikin gawe hati sakit Bu. Saya sendiri perempuan ketika dikritik begitu larati Bu. Ceramah lawak dari tadi, ngaji udah rame disampaikan apa aja katanya ceramah lawakan. Sakit hati memang, tapi dari kritikan itu saya mikir lagi ngapain ngurusin orang. Yang terpenting adalah ketika saya ngaji sama jamaah yang diundang, maka justru antara ngaji di YouTube sama ngaji langsung beda Bu. Panjenengan pun pasti melihat saya antara di YouTube sama yang asli beda tau Bu. Gimana? Bukan masalah gambar cantik apa tonggosnya, materinya tentu Bu. Yang disampaikan antara di YouTube sama yang di asli mungkin ada samanya, tapi ketika disampaikan secara langsung itu akan berbeda. Maka saya lebih mengutamakan ngaji ketika ketemu sama jamaah yang begini nih. Ngaji begini enak banget nih. Saya senang kalau ngaji begini, biar langsung ketemu ibu-ibu. Jadi kalau panjenengan bermedia sosial, hati-hati. Karena apa yang kita lihat nggak serta-merta apa yang kita lihat dengan kasat mata. Pasti ada sebab musababnya. Komentar, ngeritik, ataupun apa baik, jenengan kudu ngerti, lihat situasi. Ada yang bilang lagi, tolong ceramahnya pakai bahasa Indonesia. Ya saya ketemunya mau orang Indramayu, bahasanya saya berusaha buat Cirebonan dulu biar agak bisa diterima oleh panjenengan, betul? Kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia kadang-kadang baik buat selingan. Kalau saya dunang di Jakarta barulah saya pakai bahasa Indonesia. Karena memang apa yang ketemu sama Mado ini ki panjenengan orang Indramayu, ya saya berusaha pakai belajar bahasa Indramayu. Ini saya udah nggak pakai bahasa saya sendiri. Soalnya apa, bahasa Cilacap Jawa Tengah sama bahasa Indramayu udah banyak perbedaan bahasa. Orang kita ngerti pragat. Nang Cilacap lengkap pragat Bu, arane rampung. Belajar bahasa geleleng, pragat, nanjak. Nanggen kula nggak nanjak Bu, munggah. Saya belajarnya itu karena sering ngaji di Indramayu. Awal-awal sih juga bingung, nggak ngeh banget sama bahasa sampean. Tapi setelah ngerti anak berak barangan, aku orang ngerti berak kina apa berak? Berak wis gede. Oh, berak wis gede. Betulan tuh artinya.
Soalnya kemarin ada yang ketemu saya ngaji di Bongas. Di Bongas itu ibu-ibu ngomong, ya Allah lawas nemen ora ketemu mumpuni, bareng ketemu mumpuni ku berak nemen ya. Oh berak iku seneng, bahagia. Betul itu artinya. Soalnya ini buat penambahan kosakata. Saya takut kalau berak itu artinya non sewu rada kasar atau jorok begitu. Enggak jorok enggak. Berak artinya oh. Berarti itu ibu-ibu ketemu saya nu seneng. Oh. Saya lagi mikir, ya Allah lawas nemen ra ketemu mumpuni, barang ketemu mumpuni rasanya berak nemen gitu. Oh berak gue seneng. Oh. Soalnya beda daerah nanti bisa beda maknanya. Kalau di Jawa Tengah maaf ya, berak itu agak jorok bu, maaf bu. Berak itu sejenis kayak nafsunya itu terpancing begitu. Jadi di Jawa Tengah berak itu artinya weruwong wadon dari rasane kepancing. Maaf ya nafsunya agak keluar begitu. Jadi di sini berak seneng. Mbok banser ketemu mumpuni berak. Jadi di sini berak artinya seneng. Oh ya. Berarti aku ketemu sampean berak. Ini betul artinya seneng ya? Ya soalnya ini nanti buat penambahan kosakata saya. Mau sampai artinya jorok saya bawa ke Indramayu. Ih bocah kok kasar nemen gitu bu. Berak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat kerta desane berkah, para muslimat pada soleha, nginum jamune cengkeh, muslimat lemu gelange. Kembali maning sallu ala Nabi Muhammad. Mahar kalau terlalu murah walaupun cincin terbuat dari besi sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Apalagi cuman linggis. Ibu-ibu kalau marah udah pokoknya kabeh cerita biyen diungkit-ungkit. Istrinya ngomong, "Pak, dadi bojone aku rasa kaken polah." Kelingan bapaknya gue bojo karena aku kan mau modal kolor-kolor tok. Oh bukaji nyawer ya Allah. Matur nuwun sanget disawer maning jarene wis maca sholawat ping 3 giliran bukaji sing nyawer. Alhamdulillah matur nuwun sanget. Iya soalnya dari tadi jujur baik bu, ini bukan hanya rebana yang bagus, bukan cuman Fatimatu Zahronya, tapi sound sistemnya matem banget. Tepuk tangan dulu dong. Ini sound sistemnya dari mana mas? Dari Kerangkeng. Nih ada saweran buat sound sistemnya. Subhanallah kabelnya langsung diuculi kabeh. Bentar jangan diuculin dulu mas, belum selesai ngajinya, bareng nerima saweran langsung melayu bain. Ya terima kasih. Oh, iya sama-sama. Ibu-ibu langsung pada penasaran. Aduh tangan saya ikut gatel katanya. Ini kalau muslimat disawer semua amplop saya yang habis bu. Wong aku tekan kene juga aku durung ngerti diamplopin apa ora. Aku durung ngerti, durung genah soalnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi masalah apa tadi ya, lupa aku ngomong. Ya mahar. Kalau maharnya cuman linggis, ada masalah pasti istrinya ngungkit-ngungkit. Pak, jadi suami saya nggak usah pada kaken pola. Kelingan dari bojone kita kan, sampai mau modal kolor-kolor tok. Suaminya ngejawab, "Ye, modal kolor-kolor tok tapi kan ana linggis." Makanya wong wadon sugih boleh, tapi niatkanlah dalam rangka ngebantu cari nafkah buat suaminya. Udah teh. Iya punten ini buat banser. Iya. Buat beli rokok ya, Mas. Iya 500.000 gue nggo tuku rokok kuli pira gue?
Ya sampai doer lamben yang 500 dirokok. Mangga bansernya semangat karena nun sewu sangat adanya banser itu penting juga, tapi saya harap banser itu tidak hanya mengamankan para kiai bu nyai. Saya pernah bu di Karangampel kecopetan HP saya bu, gara-gara nggak ada bansernya cuman satu, ibu-ibunya sabreg. Iya panitia nih sing orang ngabari ya. Jadi di Kerangkeng pernah tuh pas hajatan apa ya? Hajatan sunatan kalau nggak salah. Ya sunatan ya. Hajatan sunatan itu ternyata pakai gelang ibu-ibu tuh. Pakai gelangnya itu dilorot sama si tukang copetnya. Jadi HP saya hilang bu di Karangampel, dicopet. Ada yang bilang katanya satu desa tukang copet semua. Anehnya kuwu tukang copet, bukan kunya tukang copet. Kuwu yang ketempatan tukang copet di desa itu kalau ada pengajian itu kuwunya pada ngasih tahu tuh sama panitia. Tuh ada 7 orang berangkat ke situ naik angkot. Kasihin tahu sama panitia yang lain kudu hati-hati. Baru ditelepon begitu, Soibul Hajatnya kecopetan dompet. 2 orang malah. Jadi akhirnya saya bilang kalau saya ngaji di Indramayu, saya nggak nuduh sampean ya bu ya, tapi cuma waspadakan perlu. Saya bilang tuh sama panitia kalau saya datang di lokasi nggak usah pada berdiri, termasuk nanti ya bu. Kalau saya pulang nggak usah sampean berdiri, jadi duduk aja. Karena kita siasati berulang kali bu, saben-saben saya ngaji di Indramayu bu. Sampai pada protes ke Indosiar. Kenapa sih kalau pengajarnya Ustazah Mumpuni pasti ada tukang copet? Emang sih gembong tukang copet? Kurang saya juga kecopetan kok. Enak saya rasanya. Dikiranya saya ngebawa tukang copet. Tulisannya begitu. Setiap ada pengajian Ustazah Mumpuni kok mesti ada tukang copet. Emang sih gembong tukang copetnya? Saya tersinggung saya. Justru asisten saya 3 orang bu kecopetan HP. 3 orang loh asisten saya. Rata-rata di daerah sini. Jadi maaf di Kabupaten Indramayu. Saya nggak nuduh sampean. Insya Allah sekarang pun nggak ada tukang copet. Cuma kan waspada perlu ya bu. Jadi kalau saya datang di pengajian Indramayu sementara nggak salaman dulu bu. Ya ketimbang panjenengan yang kecopetan kan bu, saya nggak enak. Waktu itu di Karangampel, saya lupa lah di pinggir masjid apa itu, di jalan ini juga. Tapi ketika sebelum corona malah, saya bawa HP, memang HP-nya cuman 2 ini saya titipin ke asisten. Jadi nggak pernah saya taruh di meja sini. Justru saya titipin ke asisten saya. Dan ternyata itu tukang copet udah memperhatikan. Ternyata saya nitipinnya HP ke asisten. Jadi saya turun dari panggung, orang pada kerubutan tuh minta salaman. Dan ternyata tukang copetnya nggak cuma satu modelnya itu, yang lain pada ya Allah Ustazah salaman gitu kan. Akhirnya semuanya juga kepingin salaman, ke bawah. Akhirnya pas lagi salaman itulah di dompet padahal di resleting bu. Resletingnya udah nutup, dibuka, diambillah HP-nya terus ditutup lagi. Rapi banget tuh nyopetnya. Nyopet tapi sopan. Pakai jilbab juga. Sopan banget tuh. Iya, terus saya sampai sekitar 7 kilo lah. 7 kilo saya perjalanan, saya telepon HP saya karena udah nggak ada. Ternyata udah nggak aktif bu. Ketika saya balik lagi dong ke lokasi, waktu itu saya belum paham kalau di sini ada banyak tukang copet. Dan saya balik lagi ke lokasi, ternyata 10 orang kecopetan semua. HP-nya 4 orang termasuk saya. Yang lain itu ada uang sekitar 3 juta mau buat setor motor apa setor mobil waktu itu nggak salah. Dan yang sekitar 7 orangnya lagi 6 orangnya kecopetan gelang. Termasuk ketua muslimatnya. Gelangnya itu 25 gram. 25 gram dipakai tapi pas saya turun dari panggung itu dilorot begitu. Jadi ditarik, dicopot. Sebenarnya kerasa bu. Kerasa cuma mau ngomong kan gak enak, orang pakai jilbab semua. Mau nuduh-nuduh siapa waktu itu. Jadi sehingga saya bilang kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Indramayu, kita siasati. Kalau saya datang ataupun saya pulang, sementara gak usah pada berdiri, duduk aja begini.
dan jaga barang bawaan Anda masing-masing, karena berulang kali termasuk di kerangkeng waktu itu terakhir saya ngaji di hajatan khitanan. Orangnya kerasa Bu yang kelurut gelangnya 10 gram waktu itu. 10 gram cuma mau ngomong juga nggak enak, mau nuduh juga nggak enak, banyak orang sih. Jadi nanti saya harap nanti saya turun sementara nggak salaman dulu, nggak apa-apa ya Bu. Niatnya adalah kita ngaji bareng-bareng, kita silaturahim, dan khususnya kalau salaman itu ya yang nyandak-nyandak baik. Kalau nggak nyandak nggak usah tangannya nyampe-nyampe begini. Nih tangan saya bekas cakaran semua ini. Betul, ini cakaran ibu-ibu muslimat. Jadi tangan saya nih, ini yang kemarin nih di Kalimantan belum lama. Jadi memang tangan saya bekas cakaran semua. Saya kadang ngebatin, ini muslimat apa trio macan begitu. Saya yakin Anda nggak ada niat yang melukai saya, cuma saking gemesnya, kadang kepingin salaman, kepingin nyubit. Iya, jadi bukan artis, ngarang maning artis nggak ceramah. Jadi kadang-kadang saking kepingnya salaman, akhirnya senyandak-nyandaknya malah akhirnya ngegrawel, ngenyakar begitu. Jadi kalau berangkat ngaji tolong ya kukunya dipotongin dulu, biar saya salaman juga enak sama jenengan, set begitu, jadi nggak ngerewek nyakar Bu. Ya Allah, begitu tega sampean tuh lukanya tuh. Tapi seneng saya ngaji sama muslimat, apalagi hari ini. Ngomong jam berapa ini, jam berapa? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia kerangkeng. Jadi di Indonesia kerangkeng jamnya mundur. Di kerangkeng pinter, aku yang dipinterin. Jam 12 kurang 20 menit. Tadi lagi cerita sugih ya Bu. Sugih tanggung jawabnya gede. Tapi kami harap wong Indramayu sing sugih-sugih kudu ngarti. Nanggone Sarah Sulamu Taufik dijelaskan, barang siapa orang tua meninggal dunia, wafat kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua masih meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga hidupnya orang tuanya pernah sugih tapi sampai matinya belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Lembut tapi pedas, ini bukan saya yang ngomong, saya cuma menyampaikan. Di kitab namanya Sulamut Taufik, di dalam sarahnya dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga waktu hidupnya pernah kaya tapi sampai matinya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Kenapa saya ngomong begini? Wong tua siji bisa ngerumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngerumat wong tua siji. Saya anak, jenengan juga anak. Anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane mati ya warisane dibagi. Ada orang sini begitu? Anak wong kene kayak gue? Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung nang dalan kepapasan plengos-plengosan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung nanti tahunan rata takon-takonan. Ana wong kene kayak gue? Ana wong kene kayak gue? Mangkat wonge, anjuk wonge, sing kaya ngapa wonge? Begini, memang sugih itu bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Cuma Bu, begini aslinya ya, wong sugih sampai matinya belum berangkat haji. Halo? Halo? Wong sugih sehat secara mental, sugih secara finansial, sampai matinya ternyata kok belum berangkat haji, maka ketika warisannya mau dibagi harus mengambil dana warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru bisa warisannya dibagi. Bukan kebalik. Selama ini kan kita kebalik.
wong tuane sugih, kepinginnya warisannya digebuk dibagi rata. Padahal harusnya kalau orang tuanya kaya sampai matinya belum berangkat haji, maka ambillah dana buat membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru bisa warisannya dibagi. Yang bukan wong sugih, ya nggak usah mawi panjenengan terlalu memaksakan diri berangkat haji. Ketimbang anak istri nggak dinafkahi, kepingin berangkat haji tapi istri terbengkelai, anak nggak keurus, itu juga dolim namanya. Wong sugih itu memang tanggung jawabnya berat. Bukan wajib fardu, tapi sugih itu memang perlu. Cuma memang pertanggungjawaban orang kaya ini lebih tanggung jawab gede. Ya tadi sudah saya sampaikan, kita kudu ngerti status kita. Mana yang fakir, mana yang miskin, mana yang duafa, dan apakah kita termasuk kalangan orang sugih. Sampai pendapatan saja niki kudu kula panjang sedaya ngarteni supaya apa, urip kita niki temata, tertata rapi. Kita bisa ngukur kita sendiri menjadi orang yang mastatotum, kata Nabi, bisa ngukur sama diri sendiri. Maka punten, namanya warisan itu memang berat. Sampai-sampai maaf, dapat warisan sampai warisannya banyak pun tapi kok ahli warisnya nggak ngurusin utang piutang sangkut paut almarhum orang tuanya, maka warisannya banyak tapi tetap gak bawa barokah. Saya ulang, dapat warisan banyak tapi almarhum orang tuanya ninggalin utang kok belum diurusi. Walaupun dapat warisan banyak, warisannya nggak mungkin berkah. Jangankan sampai 7 turunan, baru turunan pertama hamil, bayinya durung lahir, warisannya entek dingin, mesti sia-sia entek. Ora temi bamaring dunia, ora temi bamaring ilmu. Salena panggih wow, masalah sangkut paut utang piutang orang tua nggak diurusi terlebih dahulu. Kenapa ada orang tua mati ninggal utang? Karena terkadang ada orang tua mau njaluk duit sama anak sendiri, khawatir dipelorokin anak mantu. Mau minta duit sama anak sendiri, khawatir mbok ngurusui usahane anak. Sehingga terkadang ketimbang minta duit sama anak lah, mending utang karo tetangga. Begitu Bapak Ibu. Jadi kena apa? Ciri-ciri orang yang soleh solehah. Kata kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul artinya tetes-tetes, Ghais itu artinya pitulungan. Jadi ada kitab namanya tetes sing pitulungan, arane Qatrul Ghais. Diceritakan, dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Tak ulang. Ciri-ciri ahli waris sing waras. Selesai ke akal, ahli waris ora waras. Gelem cuma nerima bagian warisan, tapi sangkut paut urusane wong tua ora gelem ngurusi, iku arane ahli waris ora waras. Mula warisan entek, gue pasang judi slot. Iya, sekarang judinya nggak pakai kitab toret ditata digeret. Saiki judine online pakai slot. Jangankan masyarakat biasa sing seneng judi, orang DPR aja saiki mainnya judi slot. Sidang paripurna dolanan judi slot. Oknum-oknum itu DPR yang memang gak bertanggung jawab atas kepemimpinannya. DPR Dewan Perwakilan Rakyat, tapi rakyat judi gak usah diwakilin DPR, KBKB diwakilin DPR. Jadi jangankan yang masyarakat biasa, orang DPR aja saiki seneng main judi slot. Na'udzubillahi min, udah nggak bisa dijadikan teladan. Maka punten walaupun nerima bagian warisan tapi kok sangkut paut orang tua nggak mau ngurusin, maka terjadinya warisan nggak berkah. Na'udzubillahi min. Ciri ahli waris yang waras pertama, mau melanjutkan silaturahimnya orang tua biar obornya nggak mati. Kadang-kadang maaf nih, bapak ibunya ternyata kakak ade sama pak ade sama budenya, kadang anak nggak tahu. Ini harusnya anak juga dikasih tahu siapa sedulurnya, siapa saudaranya. Ini buat ngelanjutin tali silaturahimnya orang tua, menandakan anak yang soleh solehah. Yang kedua, mau nyarutangin utang piutang orang tua. Dan yang ketiga, mau melanjutkan amal solehnya orang tua. Ibunya ikut Fatimahuz Zahra, anaknya ikut Fatimahuz Zahra. Ini namanya ngikut hal yang baik, adalah salah satu ciri-ciri ahli waris yang waras, bahkan anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Jam rolas kurang seberapa. Berarti kan kula ngajine
rong jam kurang seprapat Bu tuh jarang-jarang mubaligh ceramah sampai jam 2 jam kurang seprapat tuh. Maka saya berusaha kalau ngaji di mana-mana insya Allah rata-rata di atas 1,5 jam Ibu. Kenapa? Karena saya pikir saya udah difasilitasin loh, sound systemnya bagus, tarupnya layosnya nih panjang banget, adem ngajinya, udah difasilitasi, panggung udah disiapin, ngajinya sebentar kan kasihan panjenengan, anginnya semeriwing. Alhamdulillah. Inilah kami keluarga besar Fatimah Zahra. Tepuk tangannya buat Fatimah Zahra yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Astagfirullahaladzim. Pengen berangkat haji tapi belum daftar. Jadi cuman kepingin tok. Mudah-mudahan bisa ziarah Makkah Madinah. Jadi Bapak Haji, Ibu Haja diberikan sehat walafiat. Fatimah Zahra Desa Singaker. Jadi masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahli jannah, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, pungkasan yuswa kanti husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena doa akan dimami langsung oleh akhinal kiram Ustadz Romo Kiai Said Anas untuk mengimami doa pengajian hari ini. Sumangga Kiai, saya belum bisa memimpin doa Bu, walaupun udah dihafal-hafalin, tapi yang pertama belum payu laki. Kiai saya titip pesen, saya belum boleh mimpin doa karena yang pertama saya masih santri. Santri itu bukan putranya seorang kiai, jadi saya bukan putri seorang kiai. Saya belum berani untuk memimpin doa, kecuali kalau saya udah punya suami saya yang malah mimpin doa. Besok saya ajak Bu kalau pengajian. Tapi belum tahu sama siapa, masih sendiri dulu, masih sinau. Jadi nanti doakan diimami langsung oleh akhinal kiram Romo Kiai Haji Said Anas untuk mengimami doa pengawasan Deda Iki. Sumangga dari saya awal sampai akhir segala kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan setelah doa usai panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, masih di sini aja dulu sesuai dengan kesepakatan kita. Jangan usal-usalan, jaga barang bawaan Anda masing-masing. Gitu nggih Bu? Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.